Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat akan adanya potensi cuaca ekstrim pada tahun baru 2024. Cuaca ekstrim tersebut merupakan dinamika atmosfer akibat posisi Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudra. Masyarakat di wilayah Indonesia bagian selatan termasuk Jawa dan Sumatera bagian selatan setelah Natal hingga usai Tahun Baru atau pada awal bulan berpotensi mengalami hujan lebat sampai ekstrim dan dapat disertai angin kencang. Selain cuaca ekstrim, selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2024 ini terdapat potensi gelombang tinggi di Samudra Hindia, Pasifik, dan Selat Sunda. Ya, Putri dan juga pemirsa, kalau kita lihat beberapa hari terakhir nih cuaca cukup berubah-berubah ya. Iya, Senin benar. kemarin sempat hujan deras di malam hari, tapi hari ini dan juga Cukup beberapa panas hari, ya. Ya, cukup panas. Nah, itu mungkin yang akan jadi dialog kita hari ini mengenai adanya potensi cuaca ekstrim yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihak BMKG. Bagaimana sebetulnya perkiraan cuaca pada saat sebelum Tahun Baru dan juga Tahun Baru 2024, kita tanyakan langsung bersama dengan Pak Miming Saipudin, Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat siang Pak Miming. Selamat siang Mbak Vena dan Mbak Putri. Oke, Pak Miming, ini bagaimana sebetulnya mengenai potensi adanya cuaca ekstrim? Kemarin 2 hari lalu sempat hujan deras, hari ini dan juga hari kemarin juga sempat panas terik. Sebetulnya bagaimana cuaca sebelum Tahun Baru ini, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang musim, sebenarnya di bulan Desember ini kita sudah di sebagian besar wilayah Indonesia ya, sudah memasuki atau sedang memasuki awal musim penghujan. Nah, ada beberapa, jadi secara umum dapat kami sampaikan bahwa saat ini berdasarian 2 Desember 2023, fenomena El Nino yang kemarin cukup intens terjadi di periode musim kemarau ya di sebelumnya, meningkatkan kekeringan. Nah, sebenarnya sih masih cukup aktif. Nah, masih menunjukkan aktivitasnya dengan status moderat hingga bahkan netral di mulai Maret 2024. Dan ini cukup berdampak terhadap kondisi durasi musim hujan yang kita prediksikan relatif lebih pendek dari klimatologinya gitu ya. Kemudian ada beberapa juga periode yang dia itu sifatnya itu musim hujannya normal di bawah normal. Akan tetapi meskipun kecenderungan secara umum ini dipengaruhi El Nino, sifat musim hujannya yang relatif normal, durasinya relatif lebih pendek, tetapi potensi cuaca ekstrim dalam skala harian ini tetap harus diwaspadai. Karena ada beberapa faktor dinamika atmosfer dalam skala regional dan skala lokal yang dapat berperan dalam memicu potensi cuaca ekstrim di skala harian tersebut. Di mana pada Desember ini kita monsun Asia musim dingin ini kan sudah mulai aktif gitu ya, yang menandakan bahwa mengindikasikan adanya angin baratan dan mulai masuknya musim penghujan di wilayah Indonesia. Nah, hal tersebut tentunya ditandai dengan banyaknya hujan di wilayah Indonesia. Nah, kemudian kami memonitor bahwa di periode awal Januari nanti, di periode sekitar tanggal 1 atau tanggal 2, ini ada fenomena yang biasanya menyebabkan potensi cuaca ekstrim ini cukup intens terjadi di wilayah Indonesia. Yaitu apa? Mungkin kita mengenal adanya Madden-Julian Oscillation atau MJO yang kita prediksikan di periode tanggal 1 Januari hingga 15 Januari 2024. Ini aktivitas MJO-nya cukup aktif sehingga bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan dan potensi cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Nah, di mana potensi tersebut tentunya dapat diawali di wilayah Sumatera, kemudian di wilayah Jawa pada periode tanggal 1 hingga tanggal 4. Dan kemudian diprediksikan dia akan cukup meluas ke wilayah Indonesia bagian tengah dan wilayah timur sampai di periode tanggal 15. Jadi kondisi potensi cuaca ekstrim selama periode tahun baru ini kita harus mewaspadai karena selain bahwa diprediksikan Januari ini adalah merupakan puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia dan ada juga yang wilayah Februari. Nah, kemudian kita mengindikasikan adanya peningkatan curah hujan di periode awal dan pertengahan Januari nanti. Begitu, Mbak. Baik, Pak Miming, mungkin bisa dijelaskan ini cuaca ekstrim yang dimaksud ini maksudnya hujan ya, begitu ya Pak ya? Betul, curah hujan yang mana disertai dengan curah hujan lebat, intensitas ekstrim gitu ya. Kemudian dapat disertai kilat petir dan angin kencang seperti itu. Nah, kemudian antisipasinya nih untuk cuaca ekstrim nanti di sejumlah daerah tadi sudah disampaikan ya urutannya bahwa dari barat dulu kemudian tengah sampai ke timur ini seperti apa yang bisa kita lakukan?
Jadi kami menghimbau bahwa saat ini kita harus aware bahwa di bulan Januari memasuki awal Januari kita sudah mulai memasuki puncak musim penghujan, sehingga potensi-potensi cuaca ekstrim, hujan lebat, disertai kilat petir, angin kencang ini dapat kerap terjadi terutama di periode awal dan pertengahan Januari, sehingga kami menghimbau bahwa kita harus bersiap, kemudian masyarakat tentunya lebih siap untuk memitigasi gitu ya kondisi-kondisi yang kemungkinan nanti dapat terjadi dan tidak diinginkan, misalkan dengan aware terhadap kondisi lingkungan, misalkan membersihkan kondisi irigasi supaya tidak ada sumbatan-sumbatan sehingga tidak menimbulkan genangan, maupun aware dengan kondisi lingkungan sekitar, di mana kalau kita perhatikan misalkan kalau yang warga-warga yang ada di pemukiman di lereng gitu ya, di perbukitan, ini harus waspada dengan potensi-potensi banjir dan tanah longsor seperti itu. Oke, itu kan tadi yang disampaikan Pak Miming mengenai cuaca di tahun baru pada bulan Januari, awal bulan Januari. Bagaimana Pak dengan nanti malam tahun baru tanggal 31 Desember? Karena banyak masyarakat juga yang tentu akan menghabiskan aktivitas di luar ruangan dan ada kekhawatiran bahwa akan terjadi hujan yang cukup deras terjadi pada malam tahun baru. Baik, Baris secara umum bahwa berdasarkan analisis yang per hari ini kita lakukan tadi hari ini ya, kami mengidentifikasi ada beberapa wilayah yang pada periode tanggal 31 Desember kemudian menjelang nanti tanggal 1 Januari 2024 ini yang berpeluang sedang hingga lebat. Ada beberapa wilayah konsentrasi terutama di wilayah Sumatera ya, kita mengidentifikasi tadi di awal periode Januari, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Jadi sebagian besar wilayah Sumatera di awal periode di akhir tahun 31 Desember dan 1 Januari ini potensi sedang hingga lebat cukup mendominasi. Nah, sedangkan untuk wilayah Jawa bagian barat ini konsentrasi ada di sebagian wilayah Banten termasuk wilayah DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, di wilayah Kalimantan juga konsentrasinya ada di Kalimantan Barat, kemudian Maluku dan Papua Barat. Nah, kalau bicara terkait dengan wilayah Jabodetabek sendiri, ini berdasarkan analisis data yang kami analisis hari ini bahwa potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ini masih dapat terjadi pada periode siang dan sore. Dan sedikit berlanjut pada malam hari sekitar jam 20 hingga 21 WIB gitu ya, di tanggal 31 Desember 2023. Nah, hujan ini pada tanggal 31 Desember ini umumnya terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek bagian selatan, seperti wilayah Bogor, wilayah Depok, termasuk wilayah Tangerang Selatan, Bekasi bagian selatan, kemudian Jakarta konsentrasi lebih intensnya di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, kemudian untuk sebagian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Jakarta Utara itu umumnya pada intensitas ringan untuk kondisi hujan. Kemudian untuk kondisi malam di pergantian tahun, pada malam hari gitu ya, intensitas hujan relatif sudah mulai reda dan umumnya kondisi cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada malam pergantian tahun di tengah malam gitu ya, menjelang dini hari tanggal 1, ini umumnya kita prediksikan kondisi cuaca berawan. Nah, kemudian berlanjut hingga tanggal 1 pagi hari menjelang siang, secara umum kondisi cuaca relatif umumnya berawan. Potensi hujan dapat terjadi lagi pada siang menjelang sore di tanggal 1. Jadi seperti itu siklusnya, Mbak. Oke. Baik, Pak Miming, sebenarnya apa sih penyebab kemudian yang membuat musim penghujan kita kali ini durasinya pendek, kemudian intensitasnya cukup deras? Apakah fenomena El Nino ini yang mempengaruhi atau sampai kapan juga nih fenomena El Nino akan berakhir di Indonesia? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan musim hujan keseluruhan kondisi sifatnya, ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh El Nino yang notabene sejak awal tahun 2023 ini sudah aktif gitu ya sampai sekarang. Bahkan kita memprediksikan fenomena El Nino ini cukup aktif hingga periode Maret. Yang meskipun saat Desember ini dia statusnya moderat dan menurun ke arah normal di periode Maret, tetapi dampak terhadap musim hujan itu secara tidak langsung dapat terasa, yaitu durasi musim hujan yang relatif pendek, kemudian adanya maju mundurnya periode musim hujan yang notabene kemarin Desember kita masih mengalami cuaca panas gitu ya, yang seharusnya sudah banyak hujan. Nah, ini kondisi-kondisi yang cukup secara tidak langsung dipengaruhi El Nino. Tetapi kita juga wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh kondisi dinamika yang skala regional dan lokal yang notabene itu bisa menyebabkan cuaca ekstrim dalam skala harian. Ya, kemarin kita lihat di beberapa wilayah di Sumatera sebagian besar itu ada curah hujan ekstrim, kemudian disertai dengan bencana banjir dan longsor. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang dapat kerap terjadi seperti itu. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu?
karena memang ada fenomena-fenomena yang berperan di sana, yang periode Desember Januari ini di musim hujan ini sedang aktif, yaitu ada monsun, kemudian adanya NGO gitu ya, seperti itu. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan yang banyak sekali masyarakat juga penasaran. Tadi dikatakan potensi hujan ekstrim akan terjadi di akhir tahun dan juga awal tahun 2024. Tapi beberapa hari terakhir juga nampaknya panasnya ini cukup terik. Apa sih yang membuat cuaca ini sempat berubah seperti ini? Apa alasannya, Pak? Ya, bicara terkait dengan kondisi cuaca panas beberapa pekan yang lalu lah, 2 pekan yang lalu ya kalau tidak salah, itu memang ada kalau di istilah meteorologi itu ada sirkulasi yang sedang aktif di wilayah Laut Cina Selatan yang menghambat aliran massa udara dari Asia yang seharusnya sudah mulai masuk di periode tersebut, tetapi karena ada aliran sirkulasi di Laut Cina Selatan dia terhambat. Nah, sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah curah hujan tinggi konsentrasinya ada di wilayah Sumatera. Bahkan 2 pekan terakhir kondisi bencana di wilayah Sumatera itu cukup intens gitu ya, banyak yang terjadi di beberapa wilayah. Sedangkan wilayah Jawa sendiri hingga Nusa Tenggara itu kondisinya karena asupan massa udara basahnya sangat kurang sehingga pertumbuhan awan pada siang hari menjadi sangat minim. Sehingga dampaknya apa pada waktu itu kondisinya cukup terik. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya untuk saat ini untuk panas terik relatif akan berkurang gitu ya dibandingkan dengan beberapa 2 pekan yang lalu yang bisa mencapai 36 atau 37. Kita prediksikan untuk kondisi periode saat ini menjelang awal tahun kisaran antara 35-36 itu sudah cukup jarang, tetapi yang terkesan 35 itu kemungkinan cukup mendominasi pada siang hari seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Miming Saifuddin dari BMKG. Berarti kita harus hati-hati ya, Vena. Malam tahun baru ini harus direncanakan, ada plan B-nya mungkin ya, karena kalau tiba-tiba hujan mungkin masih tetap bisa merayakan pergantian tahun mungkin di rumah. Tapi cukup puas juga sih sama perakiran cuaca dari BMKG yang prediksi di malam hari ini nampaknya sudah mulai kering ya. Hujan kan di siang hingga sore. Terima kasih Pak Miming atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak.